Guys, gue baru lihat beberapa fakta gila tentang 2030 dan jujur ya, ini bisa jadi titik balik umat manusia. Kayak literally kita di ujung tanduk. Tunggu dulu, rewind. Tadi bilang apa? Tahun 2030 suhu bumi naik 1,5 derajat. Guys, itu bukan panas doang. Itu artinya hutan tropis bisa jadi gurun. Jadi gini guys, menurut data, yes kita bawa data biar nggak asal ngoceh. Kalau kita terus hidup kayak sekarang, boros energi, makanan sisa dibuang, pakai mobil buat ke warung, suhu bumi bakal naik drastis. SD Kutub, bye. Jakarta, siap-siap jadi Atlantis. Dulu kita mikir global warming tuh buat cucu-cucu kita. Guys, cucu lu belum lahir tapi apinya udah sampai pintu rumah. AI makin canggih, robot makin mirip manusia. Kedengarannya keren kan guys, tapi ingat Black Mirror. Nah, itu bukan fiksi doang. AI bisa bantu kita ngelakuin kerjaan, tapi juga bisa ngambil kerjaan kita. Belum lagi soal kontrol, privasi, dan deepfake yang bisa bikin kita percaya kebohongan. Lu bisa dituduh ngelakuin kejahatan padahal lu lagi tidur. Gila nggak tuh guys? Tekanan hidup makin edan. Gen Z kayak kita guys, cemas tiap buka berita, planet rusak, kerjaan susah, standar hidup makin tinggi. Kita generasi paling terkoneksi tapi paling kesepian. Ironis ya guys. Gua nggak bilang kita kiamat tahun 2030, tapi kita bakal ngerasain efek kumulatif dari semua kebodohan kolektif yang kita lakuin sekarang. Ada harapan sih guys. Kita bisa jadi generasi yang mutusin, enough is enough. Lo mulai dari hal kecil, diet plastik, hemat energi, pilih pemimpin yang peduli lingkungan. Kita bisa ngegas bareng. Lo pikir dunia ini dikontrol sama presiden dan perdana menteri? Cute. Tapi kenyataannya banyak keputusan besar ada di tangan elit global. Yang punya duit, yang punya data, yang punya pengaruh. 2030 bisa jadi tahun di mana sistem makin transparan. Atau makin dikunci buat yang punya kuasa doang. Kita harus melek politik dan ekonomi global guys. Nggak bisa cuma nonton TikTok terus. Nggak usah nunggu film The Hunger Games. Di beberapa tempat, itu udah nyata. Air bersih makin langka, tanah makin tandus, dan makanan jadi rebutan. Kalau lu pikir krisis ini cuma di Afrika atau negara konflik, salah besar. Ini udah nyebar kemana-mana. Tahun 2030 kita bisa mulai ngerasain efek dominonya, termasuk di negara kita. Anak-anak yang lahir setelah 2010, Gen Alpha, bakal jadi remaja di 2030. Tapi sistem pendidikan mereka masih kayak kita dulu, padahal dunia udah berubah total. Kalau mereka nggak diajarin critical thinking, literasi digital, dan empati sosial, ya siap-siap aja ngulang kesalahan yang sama. Pas dunia makin kaos, makin banyak orang yang cari makna hidup. Tapi ada juga yang tersesat di teori konspirasi atau kultus aneh. Kita harus belajar bedain mana pencarian jati diri, mana manipulasi. Karena pas lu rapuh, lu paling gampang diseret ke hal-hal yang nggak logis. Kripto, mata uang digital, transaksi tanpa cash. Kelihatannya keren, tapi juga bikin banyak orang bingung dan gampang ketipu. Kalau kita nggak melek finansial, bisa-bisa 2030 jadi tahun di mana lo kehilangan semuanya. Bukan karena miskin, tapi karena nggak ngerti mainannya. Jadi, di 2030 bukan akhir dari segalanya guys, tapi bisa jadi awal dari kebangkitan. Kalau kita ngelakuin sesuatu, jangan cuma nonton. Lakuin sesuatu, karena masa depan bukan nungguin ramalan, tapi kita yang bentuk. Like kalau lo juga ngerasa harus berubah. Subscribe buat lebih banyak reaksi tajam dan pencerahan bareng gua. Realita Gen Z, out.